Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Pagi ini ada pembicaraan penting berkaitan dengan definisi bid'ah. Kita akan mengambil simpel pemikiran dari seorang ulama yang biasa dipakai oleh kelompok-kelompok di luar Wahabi, yaitu definisi dari sisi lugawi dan syar'iyah. Bagaimana beliau, yakni Habib Umar, kita kenal Habib Umar Al-Hafid. Jadi Al-Hafid ini sudah begitu sangat dekat dengan kelompok Islam yang menamakan dirinya Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita tetap akan dengan sikap menghormati beliau, namun juga mungkin nanti akan mengkritisi beliau ya dari sisi yang dilontarkan oleh beliau berkaitan dengan bid'ah yang selama ini beredar dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam. Namun untuk mengetahui terlebih dahulu ucapan beliau, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. البدعة معنى من جهة اللغة ومعنى في الشرع الشريف. Bid'ah memiliki makna dari segi bahasa. Menurut bahasa, bid'ah punya arti sendiri. Menurut syariat juga punya artian sendiri. ففي اللغة كل ما أحدث على غير مثال سابق يسمى بدعة. Dari segi bahasa, arti bid'ah adalah sesuatu yang baru yang dibuat tanpa pernah ada hal yang semacam ini sebelumnya. Ini Itu tadi penyampaian beliau bahwa bid'ah dari sisi bahasa itu adalah dari sisi lugawi ala ghairi misalin sabik, yaitu ma uhdisa ala ghairi misalin sabik, sesuatu yang terjadi tanpa ada contoh sebelumnya. Itu menurut bahasa ya. Dalam hal ini beliau tidak ada sesuatu yang aneh, karena definisi seperti ini sama persisnya dengan definisi juga yang disampaikan oleh mereka yang selama ini dituduh Wahabi ya. Pengertiannya juga seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang pemikiran beliau selanjutnya. ابتدعها على غير مثال سابق. dari segi bahasa pun juga Allah Subhanahu wa taala adalah yang membuat bid'ah di langit dan bumi, artinya menciptakan bumi dan langit di mana tidak pernah ada penciptaan semacam ini sebelumnya. Hanya Allah yang menciptakan inilah dan tidak ada pencipta selainnya. أما في الشرع فكل ما خالف قول الله وقول رسوله وأمر الله وأمر رسوله وضادهما فهو بدعة. Adapun makna bid'ah dari segi syariat, segala sesuatu yang melanggar dan bertentangan dari firman Allah dan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang berbeda bertentangan dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu adalah bid'ah. وكل ما وافق منهج الله وسنة رسوله فهو سنة. Dan segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya itu adalah sunnah. قال صلى الله عليه وسلم من سن. Kalau dari pembicaraan beliau, semua yang bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasulnya, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi, itu disebut bid'ah, sesat. Itu beliau sendiri menyebutkan ya di dalam ucapan-ucapan beliau yang selama ini menjadi panutan kelompok-kelompok yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau dengan tegas mengatakan semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hal itu disebut sesat. Jadi itu semua yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu disebut sunnah.
Nah, itu beliau sendiri mengatakan. Sedangkan kalau bid'ah menurut bahasa, menurut beliau seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman badi'us samawati wal ard. Allah yang membid'ahkan langit dan bumi ini adalah menurut bahasa. Nah, tentunya di dalam hal ini perlu kita pahami perbedaan sisi bahasa dan perbedaan sisi istilah. Kalau istilah tadi sudah disebutkan dari sisi syar'i, istilah syariat yang menyebutkan bahwasanya secara syar'i apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah. Jadi istilah bid'ah ini harus menggunakan kacamata bahasa dan juga harus menggunakan yaitu kacamata syariat. Jelas kalau dari kacamata bahasa sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Mari kita dengarkan perkataan beliau lebih lanjut untuk membahas pengertian bid'ah yang benar-benar bid'ah. Dan tentu saja juga kalau kemudian ada kritik terhadap beliau, ya mohon pengikutnya tak perlu marah, itu biasa-biasa saja. Anggap dari saya itu hanya sebagai uji kelayakan menjadi murid beliau. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat suatu hal yang baru di dalam Islam daripada hal yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala akan hal dan kebaikan yang dia lakukan itu, dan orang yang mengikuti dia pun juga dia dapat pahalanya. Rawahul Imam Muslim. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Wa rawah Muslim aidan qaulu sallallahu alaihi wasallam man ahdath fi amrina hadha yani fi dinina ma laysa minhu fahuwa rad. Dalam Sahih Muslim pun Rasulullah bersabda, barang siapa yang membuat di dalam agama kita ini sebuah perkara yang baru yang bukan bagian daripada agama ini, maka itu tertolak, tidak bisa kita terima. Wa jaa fi sunan at-Tirmidzi wa man ibtada'a bid'atan dalalatan la yardaha Allah wa rasuluhu. Di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan barang siapa yang berbuat sebuah bid'ah yang sesat yang tidak diridhai Allah dan. Jadi beliau ini mengutip hadis dari Imam Tirmidzi berkaitan dengan yaitu manibtada'a, ya, manibtada'a bid'atan dalalatan. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi ilmu hadis, apa yang disampaikan oleh beliau ini hadis yang tentu saja perlu penjelasan lebih jelas, karena memang tidak ada istilah bid'ah di dalam Islam ini kecuali sebuah kesesatan. Kemudian hadis tadi dari tinjauan ilmu sanad itu lemah, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk pemahaman berkaitan dengan manibtada'a bid'atan dalalatan itu tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang jelas bahwa apa yang disampaikan beliau ini dari sisi definisi sudah jelas sekali bahwa segala sesuatu yang tidak ada contohnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa sahabat, maka itu termasuk adalah perbuatan bid'ah, ya, yang tidak bisa diamalkan dalam kehidupan kita gitu. Nah, ini yang bisa dipetik dari apa disampaikan beliau. Sedangkan dari sisi bahasa, semua apa yang ada di alam semesta ini adalah bid'ah. Kesimpulannya seperti itu. Namun untuk lebih lanjut, kita ingin tahu bagaimana ending dari penyampaian beliau, nanti kita kritisi bersama. Sunnah sayyah wa anna Sayyidina Umar qala ni'matul bid'atu hadhihi. Karenanya itu kalau kita sudah faham makna bid'ah ini, kita temukan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah menyatakan barang siapa yang membuat di dalam agama Islam sebuah sunnah atau teladan yang buruk. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan sebaik-baiknya bid'ah adalah hal ini ketika mengisyaratkan salat tarawih al-ijma' 'alaiha. Mengisyaratkan akan kumpulan salat tarawih. هذا هو المعنى اللغوي للسنة والبدعة. Ini adalah makna bahasa. Jadi dikatakan di makna lugawi, ya. Ini adalah makna lugawi, ini makna bahasa itu, yaitu apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab berkaitan dengan salat tarawih, karena Umar tidak pernah
melaksanakan bid'ah. Ya. Umar tidak pernah berbuat bid'ah. Ya. Umar itu bukan orang yang suka merumuskan bid'ah, tetapi mengumpulkan sesuatu yang sudah ada. Nah, mengumpulkan sesuatu yang sudah ada, karena seperti sejarah tarawih, sholat tarawih ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun 3 hari. Namun demikian para sahabat tidak pernah ditegur walaupun melaksanakan sholat tarawih tiap malam sepanjang perjalanan hidup Nabi sampai perjalanan para sahabat Nabi. Itu nggak pernah ditegur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada takrir dari Nabi sampai hingga di masa Umar, mereka yang terpisah-pisah berada di pojok-pojok masjid itu lalu disatukan menjadi satu jemaah yang kuat. Sehingga di dalam hal ini tidak bisa dipandang bid'ah. Yang mungkin akan dipandang bid'ah kalau sholat tarawih ini memang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tarawih ini tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar ketika hidupnya itu mengada-ngada, itu baru bisa dikatakan bid'ah. Kalau sudah ada contoh sebelumnya yang nggak bisa dikatakan bid'ah. Ada lagi mengenai Al-Quran yang dikatakan bahwa Umar ini profesor bid'ah oleh Dr. Rozi itu ya. Dr. Rozi itu waduh berani banget dia. Dia mengatakan Umar profesor bid'ah ya. Entah pikiran dari mana yang disampaikan oleh beliau itu. Yang jelas mengada-ngada, beliau termasuk juga mubtadi gitu ya, di dalam ngarang-ngarang cerita. Kenapa saya katakan beliau ini mubtadi? Ia ngarang-ngarang saja. Jadi beliau itu tidak benar memahami hadis Nabi dan juga tidak membaca syarah-syarah, tidak membaca fiqhus sirah, yaitu pemahaman terhadap sejarah itu. Nah, kalau ada misalnya di zaman Utsman atas inisiatif Umar bin Khattab juga ya. Utsman kemudian di zaman Abu Bakar gagal, baru terbentuk di zaman Utsman bin Affan Al-Quran. Tidak ada satu pun yang dirubah-rubah dari ayat Al-Quran itu. Mau ditulis dalam bahasa apapun, yang namanya Al-Quran tetap Al-Quran, tidak akan pernah berubah. Mereka itu baru dikatakan bid'ah kalau misalnya Al-Quran itu dirubah gitu. Misalnya Al-Quran itu ditiadakan sebagian, dibuang sebagian, baru itu namanya bid'ah, dhalalah. Sementara kalau hanya sekedar Al-Quran ditulis, toh sebelumnya sudah banyak ditulis gitu. Jadi tidak menyalahi bahasa itu. Karena memang Al-Quran sudah ditulis sebelumnya. Ada yang ditulis di kain, ada ditulis di kertas, kulit kambing dan kulit kerbau dan sebagainya ya. Semuanya itu dijadikan alas tulisan. Jadi tidak bisa kemudian dipandang bid'ah karena apa? Esensi dari Quran itu tidak berubah. Ayat-ayatnya, bunyinya juga tidak berubah. Kalaupun kemudian itu bahasa dulu itu nggak ada titik dan sebagainya, itu perkembangan bahasa sampai kiamat. Yang namanya perkembangan bahasa itu akan berubah-ubah, tetapi Al-Quran tidak berubah kan. Nah itu yang tidak pernah menjadi kesalahan. Jadi tidak bisa dipandang bid'ah dari sisi manapun itu, dan itu tak seharusnya dimasukkan dalam hal-hal yang baru karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan umat ya. Tapi kalau bid'ah yang dimaksudkan sekarang ini kan merusak itu, yaitu menyisir habis sunnah yang ada. Misalnya mencampur adukkan antara yang sunnah dengan yang bid'ah itu ya, mencampur adukkan yang wajib dengan yang bid'ah, sunnah dalam pengertian fikih dengan sunnah pengertian fikih yang bid'ah, sunnah pengertian istilah menurut sunnah istilah yang bid'ah dan sebagainya, sehingga terjadi campur aduk di dalam satu amalan itu gitu. Nah, mari kita dengar selanjutnya apa yang disampaikan oleh beliau ini, yaitu Habib Umar Al-Hafidz. Kalau saya berkomentar misalnya melebihi beliau, karena saya memang tujuannya untuk menyingkap tabir mengenai bid'ah. Mengapa kemudian saya mengambil dari perkataan beliau ini? القول أن البدعة أي شيء لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة في الدين مخالفة للنصوص. Dan bid'ah itu adalah masuk dalam kategori bid'ah sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang melanggar dengan dalil-dalil syariat yang.
Jadi bid'ah menurut beliau itu adalah lam yakun maujan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak ada contoh sebelumnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanggar perintah Allah, melanggar perintah syariat. Ini perkataan beliau ya. Jadi perkataan beliau sendiri. Beliau kan bukan Wahabi. Jadi saya ingin mengambil perkataan beliau sendiri. Misalnya beliau kemudian nanti amaliyahnya misalnya banyak berbuatan bid'ah, itu terserah kalian menafsirkan seperti apa gitu. Yang jelas bahwa apa yang dikatakan beliau ini dari sisi definisi tidak ada salahnya dalam hal ini. Dari sisi definisi beliau ini termasuk mereka yang lurus, sama halnya dengan imam-imam fikih menerjemahkan tidak beda gitu. Walaupun sedikit dirubah misalnya seperti istilah lam yakun mawjudan dan sebagainya, atau sesuatu yang muhdas itu dan sebagainya, karena memang istilah itu tidak menyimpang, istilah yang dari sisi bahasa Arab itu sama. Yang tentu saja kalau kita hayati, kalau kita cerna, kita teliti apa yang disampaikan beliau ini sudah sangat jelas dan bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Tinggal kita itu pilah-pilah itu. Yang jelas ini bukanlah Wahabi yang mengartikan ya. Ini yang menyampaikan adalah tokoh seorang ulama, Habib juga Al-Hafidz beliau ya, di kanan Al-Musnid. Beliau ini menjadi Al-Musnid loh. Sana jadi dari sekian banyak tokoh-tokoh mereka. Nah, tentu saja kalau kita telah mendalam dari apa yang disampaikan oleh beliau ini, menjadi dasar cara orientasi kita untuk mencari dan melacak kebenaran yang sesungguhnya yang datang dari Rasulullah dan Rasulnya. Bukan mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dalam agama. Nah, untuk itu mari kita dengar lagi apa yang disampaikan oleh beliau. المفهوم للسنة والبدعة واضح بين الأمة على مدى القرون. Dan pemahaman tentang sunnah dan bid'ah dulu jelas, selama berabad-abad semua tahu betul pemahaman yang benar akan makna sunnah dan bid'ah. حتى بدأ Beliau mengatakan bahwa permasalahan bid'ah dan sunnah ini sudah jelas sejak dahulu kala. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Kita saja yang tidak jelas di dalam memahami sunnah dan bid'ah itu gitu. Jadi istilah bid'ah ini kalau dilihat dari perkataan beliau, penyampaian beliau, itu lawan katanya sunnah itu bid'ah itu. Jadi lawan katanya sunnah itu adalah bid'ah, lawan katanya bid'ah itu adalah sunnah. Ini yang disampaikan oleh beliau. Coba kalau dihayati dengan cermat apa yang disampaikan beliau, itu sangat luar biasa ya maknanya itu. Sayang sekali dari para ahlul bid'ah kadang-kadang ngawur gitu ya. Tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh gurunya Al-Musnid ini. Yang seharusnya harus sama dong dengan gurunya Al-Musnid ini gitu. Beliau sudah jelas, beliau kalau dipandang sebagai seorang ulama besar di mata mereka, ya harusnya berpikirnya harus ke sana juga, bahwa sudah sangat jelas mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Wadah itu, beliau menggunakan istilah wadah itu. Jelas baina sunnah wal bid'ah itu. Antara sunnah dan bid'ah ini sangat jelas. Tinggal kita itu membedakan mana yang ajaran bid'ah dan mana yang ajaran sunnah. Dulu jelas, selama berabad-abad semua tahu betul pemahaman yang benar akan makna sunnah dan bid'ah. حتى بدأ ابن تيمية عليه رحمة الله يبتدع بعض مفاهيم في البدعة. Sehingga datang ke masanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana beliau ada melakukan sesuatu kebid'ahan di dalam beberapa hal-hal tertentu dalam syariat. وجاء بعده الشاطبي فمشى على ذلك السبيل وخالفوا المفهوم في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. Dan datang setelahnya Ibn Taimiyah Syatibi, dan juga dia pun juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ajaran para sahabat dan para sesepuh-sesepuh agama daripada Islam. ثم جاء محمد بن عبد الوهاب بعدهم بقرون فجدد كلامهم المخالف لكلام الصحابة والتابعين بإحسان ووسعه ونشره. Hingga datangnya belakangan ini datangnya Muhammad bin Abdul Wahab,
yang mana dia ini yang menukil daripada ucapan-ucapan dua orang tadi dan menyebarkan pelanggaran pemahaman-pemahaman akan bid'ah yang melanggar daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyebarkan ke pelosok-pelosok akan pemahaman yang keliru ini. Itulah tadi dari apa yang disampaikan pada ujung-ujungnya, inilah yang kemudian memberikan evaluasi kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam Asy-Syatibi, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Di mata beliau itu dipandang sebagai pelaku bid'ah. Nah, disinilah kita tentu lebih cermat lagi memahami, lebih teliti lagi itu pendapat beliau. Pendapat beliau yang tentu saja pendapat beliau juga akan dilawan dengan pendapat yang berbeda juga. Tidaklah demikian dengan ulama-ulama juga yang memiliki tingkatan tinggi seperti beliau. Tidak memandang Ibnu Taimiyah itu sebagai ulama yang membawa bid'ah, sebagai ulama yang membawa kesesatan, sebagai ulama yang membawa kebencian dan sebagainya, tetapi memang melakukan penelitian dan telah mendalam terhadap setiap amalia-amalia yang datang ketika itu di zaman Ibnu Taimiyah. Karena memang Ibnu Taimiyah dibenturkan dengan berbagai macam pemahaman yang salah berkaitan dengan Islam, ya. Nah, kemudian juga terjadi di Imam Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini kalau kita melihat adalah seorang ulama yang banyak mengkritisi termasuk pengertian bid'ah yang tentu saja dibutuhkan sekali pemahaman dari kita agar kita benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini walaupun dari awal sampai akhir menyampaikan, tapi kemudian endingnya itu beliau mengangkat Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Imam Asy-Syatibi, dan kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di mata beliau yang dianggap sebagai mubtadi gitu. Karena tentu saja berbeda dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau kita amati, tidak ada pembelaan dalam bukunya, kitabnya yang bergetol terhadap pengamalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehebat Ibnu Taimiyah. Tidak ada seorang pun yang membela amalan-amalan para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehebat Imam Asy-Syatibi. Tidak ada pembela ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga melahirkan berbagai macam hafid, ya, alumni hafiz yang mengajarkan yang menyebabkan mereka bisa membaca Al-Quran dengan daya hafal. Ini banyak terjadi di kalangan umat Islam. Agar mereka ini benar-benar sesuai dengan as-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara mereka inilah, sejak ketiga generasi inilah di mata beliau itu dipandang sebagai mubtadi, yang tentu saja pendapat beliau berbeda dengan pendapat dari kelompok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari kelompok Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi bisa saja beliau juga dipandang sebagai mubtadi gitu. Nah, ini sebenarnya karena apa? Syekh Ibnu Taimiyah tidak ada, Syekh Imam Asy-Syatibi tidak ada, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak ada. Sehingga yang mereka lahir sekarang ini sudah pasti itu ingin mengembalikan, kita tahu ingin mengembalikan masa dahulu kala ketika tidak ada Ibnu Taimiyah, ketika tidak ada Imam Asy-Syatibi, ketika tidak ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang ada hanya pemahaman mereka itu, ketika itu. Karena memang Islam tumbuh di saat itu. Islam tumbuh dan berkembang di saat itu. Pembersihan dari pemikiran-pemikiran khurafat, tahayul dan bid'ah terjadi di ketika itu. Bagaimanapun saya tidak
tidak mengurangi hormat kepada beliau walaupun berbeda di dalam hal ini. Saya hanya mengambil sebagian, tapi kemudian endingnya itu ketika beliau berbicara definisi benar dari awal, ternyata begitu sampai endingnya beliau yang dikritisi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian walaupun beliau masih hormat ya, masih menyebut rahimahullah ya. Kemudian endingnya lagi itu menyebut Imam Asy-Syatibi. Kita tahu Al-Muwafaqat Asy-Syatibi ini sebuah definisi. Ternyata permasalahannya adalah zikir jahar dan zikir sir itu. Lah kalau memang runtun kita ingin berbicara bid'ah secara utuh itu ya. Ya bukan hanya tadi penyampaian beliau apa yang saya sampaikan itu mengenai manibtada bid'atan dalalatan itu kalau dilihat dari sisi ilmu sanad saja itu jelas hadisnya lemah gitu. Kemudian apa yang disampaikan beliau mengenai zikir jahar dan zikir syir itu ya. Zikir syir jelas tidak ada larangan di dalam Islam itu. Selama itu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ada ribuan hadis berkaitan dengan zikir yang sudah ditashih ya. Dikatakan syah gitu hadisnya, sahih gitu. Bisa dipakai sebagai dasar-dasar beragumen di dalam memahami agama. Nah itu yang tidak bid'ah itu. Nah kemudian kalau kemudian ada zikir nyaring misalnya, ada zikir nyaring, ada nasnya. Ya tentu saja tidak masalah selama itu ada nasnya. Kalau tidak ada itu yang menjadi masalah. Perkataan zikir berjamaah nyaring dan sebagainya dipimpin seorang imam dengan berbagai macam bacaan diawali dengan pembukaan sampai akhirnya ya terjadi zikir. Memang yang seperti itu lam yakun mawjud dan fi zamanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mengetahui hal itu. Tidak terdapat, tidak ada pada waktu itu di zaman Nabi itu. Baik ta'arifnya dari sisi agama, dari sisi amalia. Belum pernah kan kita melihat Rasulullah kemudian berkumpul dalam satu ruangan atau dalam satu majelis memimpin zikir bersama ya. Ya zikir bersama seperti seperti ahli zikir sekarang ini gitu. Memimpin para sahabat yuk berzikir sebagaimana misalnya yang dipimpin oleh Habib Umar Al-Hafidh misalnya kan nggak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sahabat juga tidak seperti itu ya. Jadi inilah yang menjadi permasalahan kita, kritik kita ya. Sehingga dalam hal ini tentu perlu sekali seorang pemikir itu tidak mudah terkontaminasi oleh hanya karena seorang tokoh yang mengatakan. Apalagi digunakan parameter subjektivitas di dalam menilai seseorang. Misalnya tadi terhadap Ibnu Taimiyah. Bagaimana kalau kemudian lawannya Ibnu Taimiyah mengkritisi beliau gitu? Ya tidak perlu marah juga. Tidak perlu marah juga, tak perlu sakit hati gitu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan beliau sudah jelas ya, menunjuk hidung kan, menunjuk hidung Ibnu Taimiyah, kemudian menunjuk hidung Imam Asy-Syatibi. Jadi beliau kalau kemudian membela berbagai macam amalia yang berkembang yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikombinasikan dalam pengertian ibtida yaitu mengada-ngada yang sesuatu yang sunnah, itu bid'ah yang sunnah, bid'ah yang baik, hasan menurut beliau, hasanah ya. Tentu itu perlu diteropong dengan menggunakan berbagai dasar-dasar dari ulama-ulama sebelumnya dari berbagai kitab disiplin, melalui disiplin ilmu hadis, juga melalui disiplin ilmu fikih dan sebagainya, telah mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan di mana itu ya, kebenaran itu seharusnya yang dianut kemana itu. Apakah Islam seperti yang sekarang ini yang banyak diamalkan oleh umat Islam mayoritas, atau Islam yang ketika itu masih bebas dari berbagai macam bid'ah yang sekarang jadi istilah
seorang mubtadi menuduh mubtadi kepada orang lain itu. Seorang mubtadi menuduh mubtadi terhadap orang yang menyebut beliau ini mubtadi itu. Jadi ini nyata sekali bahwa perang informasi. Perang informasi. Yang pertama ingin mengosongkan pemikiran-pemikiran orang-orang para pendukungnya Ibnu Taimiyah yang dianggap sesat tadi itu. Kemudian ingin mengosongkan pemikiran pendukungnya Imam Asy-Syatibi yang dianggap sesat tadi gitu. Kemudian ingin mengosongkan pemikiran tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dianggap mubtadi tadi itu. Jadi ini beliau kan menganggap mubtadi. Jadi sekarang muncul antitesis. Jadi antitesisnya beliau siapa? Yaitu pendukung-pendukung yang akan menyebut beliau ini tidak mubtadi juga gitu. Jadi mubtadi lawan mubtadi. Nah, mubtadi lawan mubtadi inilah yang tentu saja kalau menuduh mubtadi kepada orang yang tadi menyebut mubtadi, yaitu tentu saja namanya di dalam memahami agama dipandang dari sisi subjektivitas bukan objektivitas. Karena tidak melahirkan sikap ta'awun untuk mendapatkan sebuah kejelasan dari sebuah hukum agama itu. Tetapi kemudian tumpang tindih karena sifatnya tuduhan, misalnya merasa tertuduh, tuduhan dilawan menuduh gitu. Jadi tuduhan dilawan menuduh. Ini yang tidak baik ke depan karena pada para santri itu yang tidak paham agama hanya mengiyakan saja ya. Seorang santri pasti begitu. Para santri itu akan hanya mengiyakan saja. Apalagi tawadhu misalnya rendah hati ya santrinya itu. Cukup kepada apa yang disampaikan oleh Maha Guru. Wah, yang pada akhirnya karena sudah dianggap Maha Guru segalanya, maka tidak ada satupun perkataan yang keluar dari santri itu melainkan perkataan gurunya. Nah, ini juga membahayakan gitu. Ini namanya doktrin. Nah, cuci otak itu dalam kehidupan beragama seringkali terjadi. Bukan saja orang yang bom atom tadi, bom teroris ya, orang yang banyak melakukan pengeboman seseorang dituduh teroris sampai kemudian dihukum mati ya. Dicuci bersih otaknya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bahwa semua kafir misalnya itu. Pakai doktrin begitu. Semua kafir, akhirnya apa? Semua umat yang bertentangan dengan calon teroris ini dibom oleh teroris itu tadi gitu. Nah, ini tidak bisa membawa Islam ya. Jadi satu persatu orang saja jangan kemudian menilai Islam itu jelek gitu. Sama halnya dengan beliau ini nantinya itu. Ada doktrin. Nah, doktrinnya adalah pemahaman melalui diklat. Jadi melalui diklat, melalui lembaga pendidikan, didoktrin sampai benar-benar mencuci otak setiap pengikutnya bahwa yang namanya Ibnu Taimiyah itu sesat. Bahwa yang namanya Wahabi itu sesat. Bahwa yang namanya Imam Asy-Syatibi itu sesat, Ibnu Qayyim itu sesat. Semua digambarkan oleh orang yang sama. Orang yang tentu saja juga merasa tergilas pemahamannya itu. Nah, kita tahu bahwa Wahabi ini menguasai Mekah sekarang ini. Jadi ada rasa ketakutan digusur pemahamannya ya. Dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam argumen untuk menyalahkan Wahabi, biang kerok gitu. Nah, ya tentu saja itu tidak akan diam dari kelompok Wahabi juga akan seperti itu, akan makin banyak menggambarkan dan melakukan penelitian secara seksama. Ini sebenarnya perkembangan yang kurang baik ke depan di dalam kehidupan beragama karena akan muncul ketegangan antar sesama Islam. Sementara kalau kita lihat umat Islam makin berkembang, tetapi kemudian paham ini makin merebak kemana-mana antara yang suka dan tidak suka itu.
Dari paham-paham ini juga bisa menyebabkan terjadinya misunderstanding, yaitu kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, kemudian disinformasi ya, kemudian terjadi salah informasi dan sebagainya, sehingga bisa melahirkan chaos sesama Islam ini. Yang ini yang akan terjadi karena bersikukuh. Mereka yang tidak mengerti Islam nih semua berbicara Islam. Saya tuh ngeri loh kalau melihat di WhatsApp itu. Ini kalau tidak diatasi oleh majelis ulama, majelis ulama juga jangan berpihaklah kepada kelompok-kelompok tertentu itu. Ini kadang-kadang majelis ulama berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu itu. Saya sendiri merasakan pada waktu masih mengikuti standarisasi dai Majelis Ulama Indonesia, hanya mengkritik, mengeluarkan masalah kias saja. Wah, sudah itu dihajar habis-habisan, bahkan dikeluarkan dari grup segala itu. Saya masih ingat itu ya, peristiwa itu. Jadi disinilah kalau kita lihat dari pemikiran-pemikiran yang terjadi di tengah-tengah umat Islam yang simpang siur, karena banyaknya orang-orang yang tidak paham agama hanya ikut-ikutan, dan hasil dari sebuah doktrin cloningan itu hadir di dalam majelis-majelis, lalu mereka mengumbar berbagai macam kebencian tidak didasarkan pada ilmu agama, melainkan kebencian semata. Barangkali ini saja dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat guna kepada semua pendengar dan bisa mendatangkan kajian kritis pada setiap pribadi. Kita jangan menjadi korban dari sebuah upaya mengorbankan pemikiran orang lain, di mana kita kalau tidak akan menjadi korban dari pemikiran orang lain, kita akan menjadi robot dari pemikiran lain. Kita akan menjadi orang yang tidak merdeka dan menjadi orang yang terbelenggu, lalu berpikir apatis terhadap agama. Akhirnya agnotis kita itu ya. Nah, itu yang kita tentu tidak berharap hal ini terjadi. Dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.